Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berada di seminar virtual ini atau webinar ini. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita bersama. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama, tentu saja saya merasa bahagia sekali pada hari ini bertemu dengan para guru, pesertanya lebih 500 orang yang hadir di Zoom saja. Mungkin ada yang bisa melihat melalui YouTube ya. Tentu saja ini kebahagiaan tersendiri bagi saya karena dahulu tahun 2013, 2014 mungkin sebahagian ada yang sudah ketemu dengan saya ketika kita mensosialisasikan dan melakukan pelatihan kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 ini membuat anak menjadi independen, sikapnya lebih baik, tidak tergantung hanya kepada guru, walaupun peranan guru itu tidak bisa dihilangkan, tapi sudah bisa mencari sumber-sumber pembelajaran yang lain. Kemudian yang membuat saya gembira juga, ketika saya diminta oleh Bu Meli, saya coba kembali merefleksikan pengalaman saya dan saya coba mewawancarai orang tua, mewawancarai guru dan siswa mulai dari SD sampai ke SMA. Seperti apa persepsi mereka dengan adanya BDR ini? Alhamdulillah, yang membuat saya gembira itu dari hasil studi yang terstruktur yang saya lakukan, lebih dari 70% anak terutama yang saya tekankan mengatakan belajar tatap muka jauh lebih menyenangkan dibandingkan belajar dengan daring atau luring. Artinya apa? Artinya peranan guru di sini sangat didambakan oleh anak-anak kita. Walaupun tadi saya katakan dengan kurikulum 2013 mereka sudah bisa belajar mandiri, tapi yang namanya sentuhan seorang guru itu tidak bisa dihilangkan. Kemudian yang membuat saya gembira ketiga, dengan adanya BDR ini memang sengsara membawa nikmat akhirnya COVID ini bagi kita, memunculkan kreativitas yang luar biasa. Kalau Aisyah dengan Raisa, itu kan memang ada anak-anak pilihan. Saya mencoba mewawancarai anak SD yang kira-kira 20 km dari ibu kabupaten, sudah bisa membuat video dan menampilkan aktivitasnya dalam keseharian. Ini luar biasa, nanti akan saya share juga. Mereka dengan bangga. Kalau dahulu, jangankan anak SD, anak SMA saja disuruh bikin video belum tentu mau, belum tentu bisa. Hari ini saya tampilkan juga video anak SMA yang luar biasa, sudah seperti bintang film di dalam Khan Academy itu. Kalau kita lihat di YouTube yang Khan Academy ini, anak-anak kita sudah bisa seperti itu. Luar biasa kreativitasnya. Ternyata anak-anak Indonesia dan kita ini kalau sudah kepepet bisa juga jadi orang hebat. Ini yang membuat saya gembira. Kemudian yang membuat saya gembira satu lagi ada statement dari salah seorang siswa mengatakan, sehebat apapun siswanya, sehebat apapun teknologinya, peranan guru tidak bisa dihilangkan. Barangkali nanti suatu saat kita mengganti slogan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini mungkin perlu direvisi ini yang sudah lama kita pakai. Bapak dan Ibu, saya mulai saja dari apa yang kebijakan belajar dari rumah ini tentu ada dasarnya, dasar SE Mendikbud bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, kemudian SE Sekjen, pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah, ya, dengan adanya Permen dan SE tersebut, kita merubah pembelajaran dari tatap muka ke PJJ. Itu praktisnya 18 Maret 2020, karena sejak itulah kita mengatakan pandemi ini melanda negara kita. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan capaian kurikulum. Ini pada waktu yang lalu, ke depan tentu akan berbeda strategi akan kita terapkan. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Kemudian aktivitas disesuaikan dengan minat
dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas. Tadi saya sampaikan juga seperti apa yang dilakukan oleh guru-guru kreatif, oleh anak-anak kreatif pada waktu BDR ini. Intinya, BDR menuntut kolaborasi, interaksi, dan kreativitas 3 elemen, guru, siswa, dan orang tua. Selama ini, mungkin kita, saya termasuk orang tua yang pada waktu anak-anak saya masih SD dan SMP itu sudah sibuk karena sudah jabatan struktural, pergi ke kantor pagi hari, pulang kadang-kadang sampai malam. Lupa kita bahwa tanggung jawab mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua juga. Kita menyerahkan ke guru saja. Pada waktu BDR kita baru menyadari bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab orang tua. Dan alhamdulillah kita lalui dengan baik. BDR atau pendidikan masa COVID ini intinya adalah menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik, kepala satuan pendidikan, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran BDR. Ini luar biasa kebijakan yang dibuat oleh Kemdikbud pada hari ini. Intinya memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan. Seperti apapun, dia harus mendapat layanan pendidikan. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk, mencegah penyebaran COVID-19. Makanya 3 bulan kita di lockdown, tidak boleh beraktivitas. Sekarang baru dilonggarkan karena PSBB sudah mulai ke new normal. Kemudian tentu saja memastikan pemenuhan dukungan psikologi, sosial dari pendidik, peserta didik, dan orang tua. Bapak dan Ibu, metode pelaksanaan BDR ini ada 2, satu daring, kemudian 2 luring. Ya, ini platform daring yang biasa kita gunakan. Kemudian banyak hal selama ini kita tidak familiar dengan model-model pembelajaran seperti ini, tapi dengan adanya COVID, alhamdulillah kita bisa lalui dengan baik. Ini yang luring yang biasa kita gunakan, ada televisi, radio, dan segala macam. Bapak dan Ibu, apa hikmah dari PJJ masa pandemi ini? Kendati pun dilakukan yang terpaksa, kondisi ini membuat roda inovasi menjadi lebih cepat. Perlu saya sampaikan kepada kita bersama, dan mungkin pengalaman ini Bapak Ibu guru juga mengalaminya. Saya ketika rektor di Dallas 2005, 2006 saya sudah bangun platform LMS ini. Tapi tidak sampai 25% sampai 2019 digunakan. Tidak sampai 25% dosen, walaupun sudah dipaksa-paksa untuk mengerjakan. Tapi alhamdulillah ketika pandemi, akhirnya 100% dosen harus mengerjakan itu dan terbiasa dengan itu. Para orang tua juga seperti itu, selama ini tidak pernah mencoba paling HP untuk WA group dan segala macam. Sekarang mereka harus mempelajari bagaimana aplikasi itu berguna untuk pendidikan anaknya juga. Di samping itu timbul empati baru, khususnya antara guru dengan orang tua, dan orang tua dengan guru. Guru menyadari betapa pentingnya peran orang tua berkontribusi untuk menyukseskan pendidikan anak. Selama ini kita kan, kalaupun ada buku penghubung antara guru dan orang tua, tapi kan tidak seperti itu betul kita manfaatkan. Kecuali di sekolah-sekolah bagus ya. Tapi di sekolah-sekolah desa tidak diacukan betul. Orang tua menyadari dan sadar betapa sesungguhnya tugas guru dalam mendidik ini tidaklah pekerjaan yang mudah. Inilah yang kita ambil hikmah dari kerja daring, pelajaran daring ini. Pandemi COVID-19 justru memberikan potensi akselerasi kebijakan Merdeka Belajar. Seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri, kalau selama ini kita buat konsepnya, sebenarnya konsep Merdeka Belajar kan begitu Pak Menteri lantik kan sudah di launching ini. Tapi kita agak sulit membayangkan seperti apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Tapi dengan adanya COVID ini, apa saja boleh dilakukan oleh guru itu sudah Merdeka Belajar. Sepanjang pendidikan itu bisa dilaksanakan dan diterima oleh peserta didik dan dengan bantuan orang tua dengan apa yang dimiliki fasilitas ketika itu. Pandemi COVID-19 ini telah menunjukkan bahwa sebenarnya ada gap besar antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak. Bagi Ibu Nariman, karena di Jakarta mungkin tidak terasa, tapi ada saudara-saudara kita yang tidak ada, jangankan nyal internet, listrik saja belum tentu ada.
Ini gap yang luar biasa. Padahal mestinya teknologi memiliki potensi pemerataan akses atau kesempatan mendapat akses bagi seluruh rakyat Indonesia. Konektivitas inilah yang menjadi penting, walaupun ada kemampuan membayar data seperti apa, dan segala macam. Ini persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Tapi Indonesia memang amat beragam, menjadi peluang inovasi yang luar biasa. Cocok bagi setiap sekolah di daerah melalui teknologi. Jadi tidak mesti seragam. Nah, ini kan sudah kita wadahi lalu di dalam kurikulum 2013, anak-anak boleh belajar seperti apa situasi yang mereka hadapi. Makanya teknologi bukan sekadar model online saja, banyak guru yang kreatif membuat sistem mendatangi siswa satu persatu. Ketika saya wawancarai, ada yang menggunakan telepon tetangga untuk bisa berkontak dengan siswanya, lalu menitipkan pekerjaan rumah dengan kurir, belajar dengan TVRI dan segala macam. Luar biasa. Belajar dari rumah telah mampu mempraktekkan Merdeka Belajar serta pola kerja secara digital yang baik. Bapak dan Ibu, seperti saya sampaikan tadi, awal-awalnya pasti kita kagok semua. Sekolah masih mencari model PJJ yang cocok, komunikasi antara orang tua dan guru belum harmonis, ya. Kemudian tingginya beban belajar membuat anak stres, banyak PR. Kemudian ortu tak mempunyai pengalaman mengajar, apalagi kalau di kampung-kampung orang tuanya yang pergi ke ladang, ke sawah, ke kebun, siswa jenuh belajar di rumah, kemudian siswa kesulitan di dalam menyelesaikan tugas dan segala macam persoalan. Hasil survei yang dilakukan oleh UNICEF katakan 60, ini hampir sama dengan apa yang saya lakukan hasilnya, 69% anak-anak menginginkan kembali belajar tatap muka. Karena berbagai persoalan yang dihadapi data ini. Saya tidak bacakan semuanya karena waktu kita terbatas. Tadi Mbak Meli mengatakan kepada saya, waktunya hanya 20 menit untuk saya. Slide saya gunakan banyak sekali ini, tapi kita bisa share slide ini, nanti bisa kita gunakan untuk kita bersama-sama seperti apa yang kita inginkan. Ya, saya ingin bicara bagaimana mempersiapkan sukses menjadi siswa menjadi sukses. Untung ada Mbak Reza nanti yang akan berbagi, mudah-mudahan ini sama pengalamannya dengan apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, langkah persiapan siswa ini, lakukan penyederhanaan kurikulum. Ini dalam BDR ya, bukan dalam keadaan biasa. Penyederhanaan kurikulum. Kemudian lakukan sosialisasi yang masif kepada orang tua dan siswa terkait pola pembelajaran. Seperti apa pola pembelajaran yang akan kita gunakan pada waktu BDR. Kemudian yang seperti yang sampaikan tadi juga, lakukan kolaborasi antara guru dan orang tua. Impossible bisa anak mengikuti BDR dengan baik kalau tidak ada kolaborasi antara guru dan orang tua dan siswa. Kemudian pemenuhan SAPRAS, teknologi informasi setiap sekolah, kemudian tingkatkan keterampilan guru. Ini penyederhanaan kurikulum seperti apa yang kita inginkan. Analisis subjek kurikulum yang adaptif mengacu pada PJJ kita. Tentu mencakup 3 hal, materi pelajaran harus disarikan, jam pembelajaran harus disingkatkan, guru lebih interaktif dengan siswa. Kalau kita di kota tidak apa-apa. Saya mengajar 2 hari sebelum mengajar, saya sudah kirim bahan kuliah di e-learn. Diminta mahasiswa membaca, nanti ketika jam kuliah kita tinggal diskusi saja. Ini bagus, tapi ketika anak-anak itu tidak mempunyai jaringan atau tidak punya internet, seperti apa yang harus kita lakukan? Tanamkan pola pikir yang sama tentang cara belajar ya antara guru, siswa dan orang tua. Kemudian lakukan sosialisasi yang masif. Lakukan sosialisasi masif sebelum PJJ sehingga guru, siswa dan orang tua dapat mempersiapkan pola belajar yang baik. Pemahaman yang sama akan menentukan kesuksesan kita, sebab pola pembelajaran daring ini menuntut pemerintah, guru dan segala macam sama. Kolaborasi guru dan orang tua. Orang tua dan guru harus memahami peran masing-masing. Komunikasi guru dan orang tua, pelayanan supporting, kesepakatan tugas dan guru, ini kita sampaikan. Guru harus paham BDR, karena BDR ini bukan memindahkan tugas guru mengajar ke orang tua. Ya. Kemudian orang tua harus memahami bahwa BDR ada bedanya dengan di sekolah. Ada tugas guru yang dikasihkan ke orang tua. Jadi orang tua mesti belajar juga supaya anaknya sukses. Kemudian tingkatkan komunikasi guru dan orang tua. Komunikasi tidak hanya sekedar menginformasikan materi, tugas yang diselesaikan, tapi sebaiknya guru menyediakan waktu dan ruang konsultasi dengan daring atau apapun dengan orang tuanya ketika tidak bisa diselesaikan oleh orang tua.
Luar biasa menurut saya pengalaman ini, saya tidak akan bacakan semua. Sekolah sebaiknya memberikan layanan yang lebih kepada orang tua, kemudian kegiatan yang diberikan baik dalam bentuk supporting layanan materi tentang belajar dari rumah ini. Tugas guru, sepakati tugas tukar pengalaman. Harus disepakati dulu beban tugas dan materi antara guru dan orang tua. Platform online seperti apa yang akan digunakan? Karena banyak platformnya tadi, lakukan tugas mengajar dan segala macam. Bapak dan Ibu, Sapras menjadi sangat penting karena ketersediaan periksa pendukung sangat menentukan dalam kesuksesan tugas kita ini. Yang amat penting adalah meningkatkan keterampilan guru. Kita jangan melihat guru itu hanya di Jakarta, di ibu kota, ibu kabupaten, tapi masih ada guru-guru kita yang tidak terjangkau oleh pendidikan yang seperti ini. Bapak dan Ibu, ini contoh model pembelajaran sesuai kebutuhan real yang perlu diajarkan kepada siswa kita agar siswa kita menarik. Diajarkan bagaimana membuat desinfektan atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer. Ini bermanfaat untuk dirinya, dia bisa membuat sendiri dan lingkungannya. Belajar harus bersama keluarga dan orang tua. Kemudian kita minta dia membuat laporan tertulis secara sederhana kepada guru. Apa aktivitas yang dilakukan oleh murid? Melalui aktivitas ini, siswa dapat mempelajari sekaligus ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, dan macam-macam. Di sana kita bisa membangun sekaligus ada kognitifnya atau knowledge-nya. Komunikasi itu adalah sikap, kerjasama juga sikap, dan segala macam. Ini contoh model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan real yang kita sampaikan ini. Model pendidikan membangun sikap. Seperti kita ketahui bahwa PDR ini salah satu kesulitan adalah skill dan sikap sulit dibangun. Tapi mestinya bisa. Kegiatan positif yang perlu dilakukan agar karakternya terbangun. Umpamanya beribadah, membantu orang tua. Selama ini kan sulit anak-anak membantu orang tua karena jam 7 sudah pergi ke sekolah, pulang jam 4, jam 3 capek, nggak mungkin membantu orang tua. Tapi dengan PDR mereka punya waktu, bosan belajar. Mari kita ajak bersama-sama. Bisa juga bercocok tanam kangkung, tanam sayur di depan rumah, kemudian bisa baca Al-Quran semacam dengan orang tua. Kemudian kita minta anak-anak membuat laporannya dalam bentuk video dan pesan suara. Itu bisa dilakukan oleh anak-anak sekarang. Bapak dan Ibu, ini untuk Raisa nih, bagaimana cara menjadi pelajar sukses. Saya kira Raisa dan Aisyah sudah menerapkan ini. Jadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Untuk sukses dalam suatu bidang, seorang pelajar harus fokus pada bidang tertentu. Yang lainnya berada di bawah itu, atau bahkan selingan. Perlu ada juga selingan, karena tidak mungkin kita belajar nanti jadi kutu buku kita. Belajar sukses, paham bahwa mengutamakan pendidikan adalah keharusan. Karena pendidikan yang Anda tempuh hari ini adalah untuk masa depan Anda, bukan untuk orang tua, bukan untuk kakak. Harus disiplin. Nanti saya sampaikan juga ini testimoni yang dibuat oleh adik-adik mulai dari SD sampai ke SMA. Saya minta disiplin diri, hampir semuanya mereka menulis disiplin diri. Disiplin dengan waktu, dan belajar seperti apa, mampu mengkalkulasikan. Malah mereka membuat daftar aktivitasnya keseharian untuk mereka sendiri. Harus jujur. Sikap jujur ini harus diterapkan, tidak boleh curang dalam ujian, segala macam yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian fokus pada satu hal, hindari multitasking. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus. Pikiran yang bercabang dapat membuat kinerja menjadi kurang maksimal. Ini antara lain yang dilakukan oleh siswa untuk bisa dia tetap sukses ketika PDR. Hargai proses. Memahami pentingnya sebuah proses untuk mencapai kesuksesan ini amat penting. Tetaplah menjadi diri sendiri, karena tidak mungkin model orang lain bisa kita terapkan di diri kita. Kita bisa mencari model kita. Kita berbeda, lingkungannya tentu berbeda. Dan jangan hanya mendengar, tapi hanya harus menyimak dan segala macam. Ini kiat sukses dari beberapa teman Aisyah dan Raisa. Katanya mengatur jadwal, memasang target, sediakan tempat yang kondusif, konsistensi, baru kita bisa mencapai prestasi yang ingin kita raih tersebut. Nah, jadwal ini memang kita buat jadwal seperti ini betul. Saya minta kepada anak-anak ini, Bu Nelly, mereka bisa buat jadwal seperti ini. Kreatif sekali ini anak-anak. Saya bilang kok bisa membuat. Ya buat seperti ini minggu pertama apa yang harus dilakukan,
mungkin materi secara umum, minggu kedua membahas soal dari kemudian minggu ketiganya sudah bisa dia menentukan kapan dia launch, kapan host dan segala macam. Ini sudah dibuat, ini mereka yang bikin, Ibu Meli. Coba bayangkan, siswa sudah bisa membuat jadwal aktivitas untuk hal yang seperti itu. Kalau dalam keadaan normal, pasti dia ngikut apa yang kita berikan saja sebagai guru. Tapi ini mereka sudah bisa, mereka sudah bisa mengatur juga bagaimana pelajaran itu ketika dia mengikuti pelajaran agar bisa tenang menghadapinya. Harus diciptakan lingkungan yang kondusif, yang tenang, terang, sekundari sudah cukup, nyaman. Malah ada yang mengatakan ketika kita kuliah daring pun dapat ada penganan kecil dekat kita, supaya kita tidak pergi mengambil makanan ketika kita lapar. Nah, kalau di sekolah kan tidak bisa kita lakukan ini. Iya. Betul. Anak yang luar biasa. Konsistensi amat penting dan segala macam. Ini saya hampir habis waktunya. Ya, 5 menit lagi, Prof. Ya. Ini praktik baik dari guru dan bapak siswa dan orang tua yang saya sampaikan. Ini mungkin sebagian kita sudah mendengar ini, tapi saya sengaja menampilkan di sini praktik Pak Agustinus ini. Ketika diberlakukan belajar dari rumah, saya termasuk guru yang beruntung katanya. Karena saat liburan tengah semester ikut pelatihan menggunakan aplikasi Google Classroom. Kalau katanya saya benar-benar ditantang untuk mempersiapkan model pembelajaran melalui ini. Ya, nah, ternyata Google Classroom juga dapat diakses kapan dan dimanapun saya berada, sejauh ada koneksi internet. Ini kan tidak pernah terbayangkan kita menggunakan Google Classroom selama ini. Murid-murid saya katanya sangat antusias untuk mengikuti ini. Nah, kebetulan beliau mengajar PPKN kelas 6 SD dengan tema persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema ini sangat menarik ketika saya hubungkan dengan pandemi COVID-19, kata beliau. Saya selalu berusaha mengajak murid-murid untuk menghubungkan tema pembelajaran situasi sekarang. Saya ajak siswa melihat dan mengamati bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, RT, RW, lingkungan masyarakat yang lebih luas. Anak-anak menjadi tinggi tingkat empatinya sekarang melihat saudara-saudara yang terdampak. Mereka secara bersama-sama bergerak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mereka sudah terbiasa mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan segala macam. Pada tugas akhir, kata Pak ini, katanya anak kelas 6 saya ajak untuk membuat presentasi PowerPoint tentang bagaimana ini. Ternyata bisa dibuat oleh anak. Kata beliau, saya sangat senang karena materi yang saya ajarkan ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mestinya pelajaran ini seperti ini, inilah guru yang baik menurut saya. Apa ungkapan dari seorang murid? Secanggih apapun teknologi dunia pada saat ini, terbukti bahwasanya peran guru tak dapat tergeserkan oleh apapun. Terbukti pada saat pandemi, sebagian murid kesulitan memahami materi tanpa adanya guru. Guru sebagai sinar pengetahuan dunia memiliki banyak cara untuk menyampaikan sinarnya kepada orang yang membutuhkan. Ini video, saya adakan video, ini anak SD 20 km dari ibu kabupaten ya Mbak. Bisa dia membuat video seperti ini pada pandemi katanya waktu BDR, saya mengatur diri sendiri saya beraktivitas, kapan saya harus sholat, setelah sholat dia baca Al-Quran, kemudian kapan dia harus belajar. Ini luar biasa. Nggak pernah terbayangkan oleh kita anak SD, walaupun ini diambilkan oleh kakak, tapi kan dia yang beraktivitas seperti ini. Ini luar biasa, nanti bisa ditonton lebih lanjut. Jadi apa yang dikerjakan setelah sholat, membuat PR-nya juga bermacam-macam dan mengerjakan. Dia sudah bisa memilih apa yang dia sukai. Ini yang membuat kita gembira dengan situasi sekarang. Ini itu di SD. Ini SMA, dia sudah mulai mengatur belajar LKS, tugas online, belajar dari bimbel, UTBK, soal-soal olimpiade, dan belajar dari YouTube. Ya, ini banyak sekali mereka lakukan. Ini saya share semuanya di sini nanti. Ini saya mau memutar video ini apa yang dilakukan oleh Muhammad Fadil dengan videonya. Bayangkan Mbak Meli, anak sudah bisa membuat game. Ya. Ya, Prof.
saya minta ini mereka yang membuat ya, Prof. Ini ada tangan keluar begini. Apa? Ini dibuat animasi. Ini video ini mereka yang buat, Mbak. Luar biasa. Saya wawancarai dia. Saya akan presentasi diminta oleh Dirjen Guru bagaimana siswa berprestasi belajar ketika BDR. Saya suruh minta PowerPoint-nya seperti apa, seperti yang di atas. Tadi kan lengkap ini. Seperti apa mereka. Kemudian saya suruh bikin video. Dia buat video luar biasa. Ini juga paras. Dia bikin seperti apa ini. Saya share semuanya di sini. Nanti ada video satu lagi, Mbak, mau saya putar di sini biar mereka senang kalau videonya diputar gitu ya. Ini nanti kalau ada yang berminat boleh ya, Prof, di-share ya? Boleh. Nah, coba ini. Saya tidak pernah ketemu dengan dia, Mbak. Hanya by phone ini. Meminta mereka mengerjakan, membuat PPT apa yang dia kerjakan, seperti yang PPT di atas. Kemudian saya suruh dia bikin videonya. Luar biasa. Tidak usah saya sampai selesai. Ini satu lagi video, maaf. Ini video satu lagi. Ya, menurut saya ini anak Indonesia ini, waduh, luar biasa kok. Bisa kita seperti ini, saya bilang. Artinya kalau kita kepepet, ternyata kita bisa juga. Ini tadi kan, ini sederhana dibuat. Sampai dia seperti apa mengerjakan, dan luar biasa. Kemudian satu lagi yang mau saya sampaikan, Mbak, ini pengalaman orang tua. Orang tuanya dosen di Meturama, wakil dekan 3, sekarang dokter, istrinya juga dokter. Katanya saat pandemi COVID-19 muncul, Abi dan Umi yang merupakan dokter tetap bekerja seperti biasa, sehingga harus lebih efektif membimbing pembelajaran anak. Anak tinggal di rumah dengan pembantu, selama ini kan jam 7 diantar ke sekolah, bapak dan ibu pergi bekerja kan merasa nyaman. Sekarang anak tinggal di rumah dengan pembantu. Tapi alhamdulillah kan anak yang sudah mandiri dan terbiasa menggunakan gawai teknologi, justru semakin memudahkan, bisa dipantau dengan Zoom apa yang dikerjakan oleh anak. Ini luar biasa menurut saya apa yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga apa yang terjadi di sini menurut saya bisa kita lakukan semuanya dengan baik kalau kita betul sungguh-sungguh. Abi dan Umi mengatur piket mengajar di rumah karena ada porsi pengajaran guru yang harus diambil alih oleh orang tua. Tugas yang diberikan oleh guru tetap bervariasi seperti saat sekolah sebelumnya, namun banyak berupa pelaporan melalui video. Luar biasa.